Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kita dapat berkumpul untuk dapat mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, untuk mendengarkan ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dibacakan, untuk mempelajari dinul Islam, agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umat yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Dalam hadis yang mulia ini Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang. Iman itu terdiri dari 60 atau 70-an cabang. Afdaluha, yang paling utama, yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan, qaulun la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wadnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, yaitu ketika seseorang menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya syu'batu minal iman, dan rasa malu merupakan cabang dari keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Dalam hadis yang mulia ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil.
Di antara pelajaran tersebut yang pertama adalah iman ini yatajazza. Iman itu ada bagian-bagiannya. Iman ada tingkatan-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Dan dia bukan hanya satu bagian sebagaimana apa yang dikira oleh sebagian firqah yang menyimpang, yang mereka katakan iman itu hanya ada satu bagian saja, yang mana apabila dia hilang maka hilang semua keimanan dari diri seseorang. Ini berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Makanya nanti kita akan mengenal ada yang disebut dengan usul iman, ada yang disebut dengan arkanul iman, rukun iman, ada yang disebut dengan syu'ubul iman, cabang-cabang keimanan. Syu'ubul iman ada arkanul iman. Arkanul iman, rukun iman. Dan namanya rukun ini merupakan pokok pondasi pada keimanan seseorang. Ada usul iman, pokok keimanan. Sebagaimana nanti di sana ada usul iman, di sana juga ada usul kufur. Pokok keimanan ada di sana yang disebut dengan pokok kekufuran. Dan ini tidak mungkin akan bersatu antara usul iman dan usul kufur. Pokok keimanan dan pokok kekufuran tidak akan pernah bersatu dalam diri seorang hamba. Namun di sana ada juga yang disebut dengan syu'ubul iman, cabang keimanan. Di sana ada yang disebut dengan syu'ubul kufur, cabang-cabang kekufuran. Ustaz, apa itu syu'ubul iman? Syu'ubul iman, cabang-cabang keimanan adalah segala macam bentuk ketakwaan kepada Allah Taala. Contoh misalnya berbakti kepada kedua orang tua, ini cabang keimanan. Contohnya berbuat baik dengan tetangga, berkata yang jujur. Ini adalah syu'ubul iman, cabang-cabang keimanan. Perbuatan takwa kepada Allah Taala, perbuatan yang ma'ruf. Adapun syu'ubul kufur, cabang-cabang kekufuran adalah perbuatan mungkar, segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah syu'ubul kufur, cabang-cabang kekufuran. Contohnya apa? Contohnya durhaka kepada kedua orang tua. Ini cabang kekufuran. Kemudian berkata dusta, ini cabang kekufuran. Jamaah rahmati Allah Taala, antara usul iman, pokok keimanan, ini tidak mungkin bersatu dengan usul kufur. Tetapi usul iman dengan syu'ubul kufur ini bisa bersatu pada diri seorang hamba. Sebagaimana usul kufur, pokok kekufuran bisa juga bergabung dengan syu'ubul iman. Faham? Bingung Ustaz? Taib, anak beri contoh. Seorang mukmin ada usul iman dalam hatinya. Apakah seorang mukmin dia tidak akan bermaksiat kepada Allah? Jawabannya tidak. Kadang ada syu'ub kekufuran dalam dirinya.
maksiat pada Allah Taala, maka kita katakan dia adalah seorang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Taala. Mungkin bergabung antara usul iman dengan syu'ubul kufur. Seorang mukmin yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, mungkin tidak? Mungkin bergabung antara usul keimanan dengan cabang kekafiran pada diri seorang hamba. Tapi kita tetap katakan dia adalah seorang mukmin. Begitu juga sebaliknya, seorang yang kafir, ada usul kekafiran dalam dirinya, mungkin tidak dia berbakti kepada kedua orang tuanya? Mungkin. Ini jamaah rahmat Allah Taala yang harus difahami. Yang pertama adalah iman itu ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabang keimanan, ada yang disebut nanti dengan usul iman, ada yang disebut dengan arkanul iman, ada syu'ubul iman. Jadi dia bukan hanya satu seperti yang difahami oleh orang-orang yang menyimpang. Orang yang menyimpang dalam memahami masalah iman, mereka mengira iman itu hanya ada satu, sehingga sewaktu orang melakukan maksiat pada Allah, dia katakan orang ini kufur, keluar dari agama Islam. Ya, ini adalah pemahaman yang keliru dalam perkara iman kepada Allah Taala. Ya, masalah iman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya syu'ubul iman, cabang-cabang keimanan tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan syu'ubul i'tiqad, cabang yang berkaitan dengan keyakinan hati. Yang kedua, ada yang disebut dengan syu'ubu qauliyah, cabang-cabang yang berkaitan dengan ucapan lisan. Kemudian yang ketiga ada syu'ub jawarih, syu'ub amaliyah, cabang-cabang yang berkaitan dengan amalan anggota badan. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan ketiga cabang ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan syu'ub qauliyah. Rasulullah SAW mengatakan tentang cabang keimanan tadi, afdaluha qaulun la ilaha illallah. Perkataan, ucapan la ilaha illallah. Di sini menunjukkan bahwasanya ucapan lisan ini merupakan cabang dari keimanan. Syu'ub lisan, syu'ub qauliyah. Dan nanti banyak juga cabang-cabang yang lainnya. Di antaranya ya contoh syu'ub qauliyah ini zikir pada Allah Taala. Ini merupakan bentuk keimanan, perbuatan ketakwaan kepada Allah. Ataupun seorang berdoa, ini merupakan syu'ub qauliyah. Kemudian selanjutnya Nabi SAW mengatakan wa adnaha imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah syu'ub al-jawarih, amalan anggota badan. Dan masuk juga ke dalam syu'ub jawarih ini diantaranya adalah salat, sedekah, haji, umroh, jihad fisabilillah. Ini adalah syu'ub al-jawarih, keimanan dengan anggota badan. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-haya'u su'batu minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Dan ini masuk pada syu'ub qalbiyah, syu'ubul i'tiqad, keyakinan, yaitu rasa malu.
Artinya rasa malu jamaah dirahmati Allah Taala ini juga menunjukkan bentuk keimanan seseorang. Semakin besar rasa malunya kepada Allah Taala. Kenapa kok tidak sholat ke masjid? Malu sama siapa? Malu dengan Allah Taala. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, masih sehat, masih bisa ada kendaraan, masjidnya pun tidak jauh, tapi tidak menjawab panggilan Allah Taala. Malu Ustaz. Malu dengan siapa? Malu dengan Allah Taala. Ini menunjukkan adanya iman dalam hatinya. Malu dia tidak berzikir kepada Allah, malu tidak menuntut ilmu. Gimana mau masuk surga Allah Ustaz? Pingin masuk surga tapi belajar malas. Padahal Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk dalam surga. Makanya anak mau belajar Ustaz. Kenapa? Malu sama Allah Taala. Pingin minta surga Allah, belajar tidak mau. Malu dengan Allah Taala. Bukan malu sama hamba Allah, tidak ada gunanya. Tapi malunya dengan Rabbul Alamin. Maka malu yang seperti ini merupakan bagian dari keimanan, dan dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala. Ini salah satu su'ub i'tiqad, su'ub qalbiyah, cabang yang berkaitan dengan hati seseorang. Dia malu dengan Allah Taala. Dia takut dengan Rabbul Alamin. Kenapa? Salat takut Ustaz. Takut apa? Takut dengan neraka Allah Ustaz. Tidak berani. Baru kena api sedikit aja udah sakit tangan Ustaz, apalagi dipanggang di neraka. Ya Allah, tidak kuat. Takut dengan Allah Taala. Takut dengan azab kubur Ustaz. Takut kalau Allah azab, tidak kuat. Saya ini lemah, hamba yang lemah kepada Allah Taala. Semakin besar rasa takutnya, dan rasa takutnya adalah amalan hati. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar pahala yang dia dapat dari sisi Allah Taala. Tawakal juga termasuk su'ub qalbiyah. Semakin besar rasa tawakalnya kepada Allah Taala, dia bekerja. Kenapa bekerja? Ya karena Allah perintahkan Ustaz. Ada rezekinya saya tawakalnya kepada Allah, makanya saya hanya kerjakan perkara yang dibolehkan oleh Allah Taala. Allah katakan ini dilarang, maka saya tinggalkan. Saya tidak tawakal, tidak gantungkan, tidak saya sandarkan masa rezeki ini kepada selain Allah, karena saya mengetahui bahwasanya Allah yang Maha memberikan rezeki. Maka saya tawakal kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Taala. Saya cukupkan diri saya dengan sesuatu yang Allah Taala halalkan. Takut dia yang tidak mau dia menipu orang dalam muamalah. Ini su'ub qalbiyah. Begitu juga harap. Dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Taala dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Dia mengharapkan pahala, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Taala. Contoh misalnya dia datang ke rumah tetangganya. Kenapa? Ustaz, untuk menjaga ukhuwah. Masa sama tetangga aja nggak tahu kabarnya gimana? Makanya anak datang ke tetangga anak, ke saudara anak. Harapannya apa? Mengharapkan pahala dari sisi Allah Taala. Bukan mengharapkan yang lainnya. Kenapa kita senyum sewaktu ketemu dengan saudara kita sama muslim? Bukan mengharapkan balasan dari dia atau dikatakan orang baik, enggak. Agar apa? Agar Allah ridho Ustaz. Karena Nabi SAW mengatakan, tabassamuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyumnya kalian di hadapan saudara kalian adalah sedekah, perintah dari Allah Taala. Saya harapkan dengan saya senyum ini mendapatkan pahala di sisi Allah Taala. Setiap amalan saya harapkan pahala di sisi Allah Taala. Maka amalannya akan bernilai kurbah. Dan ini adalah kunci jamaah dirahmati Allah Taala yang hendaklah kita perhatikan betul kaidah ini. Setiap amalan yang hukum asalnya adalah mubah, perkara yang mubah, apabila kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala, maka akan menjadi kurbah.
menjadi apa? Qurbah, sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, yang kita mendapatkan pahala dari Rabbul Alamin. Contoh misalnya makan, apa sih hukumnya makan? Hukum makan adalah mubah. Tapi kalau kita makan, kita niatkan dengan niat hasanah, niat yang baik. Saya makan, kenapa saya makan? Agar saya kuat untuk beribadah kepada Allah. Kalau saya tidak makan, lemah, saya mau sholat susah. Makanya saya makan dulu. Maka makan yang awalnya hukumnya mubah menjadi qurbah. Makanya kita yang awalnya hukumnya mubah mendapatkan, ya, yang awalnya hanya perkara mubah menjadi perkara yang mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala. Kita sakit berobat. Kita sakit berobat. Kenapa antum sakit berobat? Tujuan saya, Ustaz, agar kenapa saya berobat suatu sakit? Agar saya mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala. Loh, kok bisa? Karena Nabi SAW memerintahkan, Ustaz. Ya Rasulullah katakan, tadawaw ya ibadallah, wala tadawaw bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Kalau sakit berobat. Akan tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Saya tahu, Ustaz, yang memberikan kesembuhan Allah Taala, bukan dokternya, bukan tabibnya, bukan siapa-siapa. Yang memberikan kesembuhan siapa? Allah Taala. Betapa banyak orang yang sakit tidak pergi ke dokter pun sembuh, Ustaz. Tidak berobat pun sembuh. Tapi saya ikhtiar berobat. Ya, saya konsumsi obat misalnya gitu kan ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mentaati Nabi SAW, mengharapkan pahala dari sisi Allah Taala. Inilah su'ub qalbiyah. Sewaktu kita mengharapkan pada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan perkara-perkara yang mubah banyak sekali. Apapun amalan mubah tersebut, kita bekerja, pergi bekerja, mencari nafkah. Kenapa cari nafkah? Ya, untuk, ya, saya kerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga saya dengan nafkah yang halal, Ustaz. Dan ini yang diperintah oleh Nabi SAW. Maka pergi kerjanya kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala. Ya, ini adalah 3 cabang. Ya, nanti cabang ini ada cabang-cabangnya lagi. Cabang dari keimanan yaitu su'ub qalbiyah, cabang yang berkaitan dengan hati. Kemudian su'ub qauliyah yang berkaitan dengan lisan. Kemudian yang ketiga su'ubul jawarih yang berkaitan dengan amalan anggota badan. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil juga dari hadis yang mulia ini, yang ketiga adalah dari sekian banyak cabang keimanan yang ada, yang mana tadi Nabi SAW katakan 60-70 cabang keimanan tersebut, dan segala macam bentuk ketakwaan kepada Allah merupakan cabang dari keimanan. Afdoluha, kata Nabi SAW, yang paling afdol, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid kepada Allah Taala. Dan ini adalah usulnya, pokoknya, pondasinya, pondasi dari keimanan. Yang mana apabila pondasi ini tidak ada, jamaah rahmati Allah Taala, maka roboh tuh semua di atasnya. Ini pondasi, faham Pak? Pondasi, Pak. Bagian yang sangat penting dari suatu bangunan. Pondasi. Pondasi iman adalah, usul iman adalah la ilaha illallah, tauhid kepada Allah Taala. Dan ini harus ada bagi seorang muslim. Inilah usul iman, pondasi keimanan. Yang mana kalau tidak ada pondasi ini, tidak ada la ilaha illallah, maka cabang-cabang keimanan semuanya tidak akan berarti di sisi Allah Taala. Seberapa banyak pun sedekah yang dia berikan, seberapa sering pun dia berangkat umroh, berangkat haji, seberapa baktinya dia dengan kedua orang tuanya, seberapa banyak pun orang-orang miskin yang dia santuni, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Taala jika tidak ada la ilaha illallah.
tidak ada usul iman. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan Allah, tidak ada la ilaha illallah, kalian tidak tauhidkan Allah tabaraka wa taala, la yahbatanna amaluka, maka sungguh-sungguh akan aku hapuskan, batalkan amalan soleh kalian semuanya, kata Allah tabaraka wa taala. Tidak ada manfaatnya, Pak. Salat kita, bacaan Quran kita, puasa kita tidak manfaat di sisi Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Tidak ada usul iman, rusak pondasinya. Bangunan setinggi apapun kalau pondasinya buruk, Pak, hancur, roboh. Tidak lama roboh, hancur pasti. Makanya pondasi penting sekali. Ini yang paling penting. Ini adalah usul iman, pondasi keimanan seorang hamba. Tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Yang mana Allah tabaraka wa taala utus para nabi dan rasul untuk dakwah tauhid ini. Allah tabaraka wa taala berfirman bahwasanya setiap nabi itu diutus untuk perkara tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah aku utus bagi setiap umat itu rasul, kata Allah tabaraka wa taala. Yang mana dakwah rasul itu semuanya satu, Pak. Dakwah semua rasul itu satu, ani'budullah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Semua nabi dakwahnya satu, dari yang pertama hingga yang terakhir. Oleh sebab itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi adalah saudara satu bapak lain ibu. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda, wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ibu mereka berbeda-beda adalah syariat mereka berbeda-beda. Ada nabi yang diharamkan ghanimah, harta rampasan perang. Adapun Nabi Muhammad SAW dihalalkan harta rampasan perang. Ada nabi yang syariatnya diperbolehkan untuk minum khamar. Kemudian ada nabi yang syariatnya tidak diperbolehkan untuk minum khamar. Ini syariat. Syariat Nabi berbeda-beda tergantung sesuai dengan keadaan kaumnya, dan Allah memiliki hikmah dari perkara tersebut. Syariatnya beda-beda, akan tetapi agama mereka satu. Dinuhum wahid, agama mereka satu, yaitu agama tauhid. Dakwah mereka satu, mengajak manusia mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Ini adalah usul, pondasi dari keimanan, dan ini yang paling afdol, paling utama dalam keimanan tersebut, dan jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Dan setiap hamba yang meninggal dunia dan dia memiliki la ilaha illallah ini, memiliki usul iman, maka pasti akan masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala. Pasti masuk surga. Tinggal nanti apakah masuk neraka dulu atau tidak. Nah, ini yang berbeda. Tapi endingnya sebanyak apapun dosanya, misalnya dia masuk neraka, misalnya Allah takdirkan dia masuk neraka dikarenakan keadilan Allah tabaraka wa taala, endingnya nanti diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga selama ada la ilaha illallah. Kemudian faedah yang selanjutnya, pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini jika ada usul iman,
seorang itu pasti akan masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Ini yang kita katakan tadi, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Seorang yang di dalam hatinya ada usul iman, ada la ilaha illallah, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, endingnya dia akan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Di dunia dia adalah seorang mukmin walaupun dia melakukan dosa besar, dan di akhirat tahta masyiatillah. Insya Allah, jika Allah berkehendak, Allah akan ampunkan dia. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia dengan keadilan Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah keadaan seorang mukmin, pelaku dosa besar yang dia meninggal, ada di antara mereka yang Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Birahmatihi wa fadlihi, dengan rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani lam tusrik bi syai'an, la ataituka bi qurabihal maghfirah." Wahai hamba-hambaku, apabila engkau mendatangiku membawa dosa sebesar bumi, kemudian engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka bi qurabihal maghfirah, maka aku akan datang pula kepadamu membawa ampunan sebesar bumi. Subhanallah, Allah hapuskan. Birahmatihi wa fadli, dengan rahmat Allah tabaraka wa taala, dengan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Pelaku dosa besar. Dalam hadis Shahihul Bitaqah, seorang yang datang menghadap Allah tabaraka wa taala membawa 99 catatan keburukan, dosa, yang mana satu catatan sewaktu dibuka muddal basar, sejauh mata memandang, dan dia memiliki 99 catatan, ditimbang dengan la ilaha illallah. Bitaqah, kartu bertuliskan la ilaha illallah, dan setiap muslim memiliki kartu la ilaha illallah ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Setiap kita jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, setiap seorang yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, ada usul iman, maka dia memiliki bitaqah la ilaha illallah. Dan orang ini diampunkan oleh Allah tabaraka wa taala dosa-dosanya. Birahmatihi wa fadlihi, dengan rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Namun sebagian ada juga pelaku dosa besar yang diazab Allah dengan keadilan Allah tabaraka wa taala. Ini Ahlussunnah meyakini ada seorang muslim mukmin yang dia bersyahadat la ilaha illallah, melakukan dosa besar, diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana hadis Jahannamiyun, seorang yang sudah hancur luluh lantak dalam neraka Allah tabaraka wa taala, dan inilah orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Setelah orang semuanya diangkat dari neraka, dicari seorang yang ada la ilaha illallah, udah hancur orang ini. Ya, kemudian diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ya, dalam hadis Jahannamiyun, dikenal dengan Jahannamiyun, orang yang ya mantan Jahannam dulu. Ada seorang mukmin. Makanya seorang mukmin yang ada usul iman di akhirat tahta masyiatillah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, yang kelima, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah iman itu kadang naik, kadang turun. Akidah Ahlussunnah meyakini yang namanya iman itu jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, karena dia bertingkat-tingkat, kadang dia naik. Sewaktu iman kita naik, sewaktu iman itu kuat, maka semangatlah kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Semangat kita salat malam,
semangat kita menghadiri kajian, semangat kita melakukan puasa sunnah, ini iman kita lagi naik nih. Adapun sewaktu iman turun, maka malas dia untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sholat lambat, kajian malas. Ini iman lagi turun. Dan memang seperti itu. Iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Taala dan berkurang dengan maksiat kepada Allah. Dan semakin iman itu meningkat jamaah rahmat Allah Taala, semakin dekat seorang dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Taala, maka dia akan merasakan ketenangan dalam hatinya, kebahagiaan dalam kolbunya. Dikarenakan hati seorang mukmin ini ingin dekat dengan Rabbnya, dengan Allah Taala. Dan sewaktu orang imannya meningkat, maka hati ini akan dekat dengan Allah Taala, tenang rasanya, bahagia. Walaupun nggak ada uang, walaupun sedang nggak ada uang gitu ya. Walaupun misalnya dia diasingkan oleh manusia, tetap hatinya bahagia. Kenapa? Dia dekat dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Taala. Berbeda dengan orang yang dia imannya sedang turun. Maka apa yang dirasakan? Kegelisahan, kegundah gulanaan. Walaupun dia tinggal di rumah mewah sekalipun, walaupun dia memiliki harta yang sangat banyak, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan dalam kolbunya. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Rabbul Alamin, dari Allah Taala. Ahlussunnah meyakini iman kadang naik, kadang turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan kepada Allah Taala. Maka sewaktu kita merasa iman kita sedang turun, maka semangatlah kita untuk melakukan ketaatan agar apa? Iman ini dapat naik dan kita merasakan ketenangan, kedekatan dengan Rabbul Alamin. Kemudian faedah yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yang keenam, jangan pernah remehkan amalan soleh sekecil apapun, walaupun hanya imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kenapa? Ini merupakan bentuk keimanan. Walaupun hanya sekedar berwajah manis di hadapan saudara kita. Makanya Nabi SAW katakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan pernah kalian anggap remeh perbuatan kebaikan sekecil apapun itu, walaupun hanya sekedar bermuka manis sewaktu ketemu dengan saudara kalian. Ketemu saudara kita, kita senyum, kita sapa, assalamualaikum kaifa haluk akhi. Ini adalah kebaikan, jangan remehkan. Bisa jadi amalan yang kecil ini yang buat kita masuk dalam surga Allah Taala. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqun nar, bertakwalah kalian kepada neraka walau hanya dengan separuh kurma. Dengan kurma, tidak banyak kurmanya. Jagalah diri kalian dari api neraka Allah Taala walaupun hanya dengan sedekah satu kurma. Subhanallah. Perkara yang kecil. Bukankah jamaah rahmat Allah Taala, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan ada seorang wanita pezina, tukang zina, pelaku dosa besar, masuk surga Allah Taala hanya dikarenakan suatu amalan yang dipandang sepele oleh manusia. Beri minum apa? Beri minum anjing. Subhanallah. Binatang yang mungkin ya hari ini dipandang hina oleh manusia, dia kasih minum anjing tersebut, masuk surga Allah Taala. Allah ampunkan dosa-dosanya. Subhanallah. Jangan pernah anggap remeh, karena bisa jadi amalan tersebut ini yang menjadikan kita masuk dalam surga Allah Taala. Kemudian yang terakhir, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah hendaklah kita mewaspadai penyimpangan dalam perkara iman yang banyak beredar. Yang banyak beredar di masyarakat, penyimpangan dalam masalah iman yang menyisihi
iman yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah penyimpangan Murji'ah dan penyimpangan Wa'idiyah. Ini sudah masuk waktu Isya? Belum? Berapa menit lagi? Belum ya? Berapa menit lagi, Pak? Masih belum? Berapa menit lagi? 10 menit? 5 menit? 5 menit lagi. Taib. Ada dua kelompok besar yang menyimpang dalam masalah iman. Yang pertama adalah Murji'ah. Yang kedua Wa'idiyah. Murji'ah, mereka memandang ataupun mereka mengatakan iman, ya, mereka katakan amal bukan termasuk dari iman. Amal bukan termasuk dari iman. Ini akidah Murji'ah, irja. Maksudnya gimana, Ustaz? Iman, amal soleh bukan termasuk dari iman. Mereka katakan iman itu hanya keyakinan dalam hati. Sebagian mengatakan iman itu kata mereka hanya perkataan dengan lisan, tidak perlu amal anggota badan. Contohnya, dia katakan tidak perlulah pakai hijab, yang penting hatinya. Ini adalah perkara yang menyimpang dalam masalah iman. Kenapa? Karena iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian iman yang benar sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi SAW tadi, iman itu adalah i'tiqad bil qalbi, qaulul lisan wal amal bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Maka tidak cukup hanya keyakinan dalam hati saja, tidak cukup. Kalau seandainya cukup keyakinan dalam hati, maka kita katakan Abu Thalib adalah orang yang beriman, karena Abu Thalib yakin dengan kenabian Nabi SAW, tapi enggan untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam hatinya dia yakin. Makanya butuh qaul lisan dan amal jawarih. Ini Murji'ah, yang penting hati. Karena hari ini banyak sebagian orang yang mereka salah dalam memahami ini. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi kita dan bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah ini berasal dari kata wa'id. Wa'id itu apa, Pak? Wa'id itu ancaman. Perlu difahami, ada yang namanya wa'ad, ada yang namanya wa'id. Wa'ad adalah janji, wa'id ancaman. Janji harus ditepati. Misal Allah katakan, siapa yang ujian dapat nilai sempurna akan Allah kasih kitab tafsir. Ini janji, wa'id. Ini wa'ad. Maka ini harus dipenuhi. Kalau tidak Anda penuhi janji ini, maka ini merupakan suatu bentuk kehinaan bagi orang yang telah berjanji tadi. Ini wa'ad, janji. Adapun wa'id adalah ancaman. Contoh misalnya, siapa yang tidak mengerjakan tugas, maka hukumannya dia tidak boleh masuk ke dalam kelas. Ini adalah wa'id, ancaman. Dan ancaman tidak harus dipenuhi. Kalau seandainya ada salah seorang, Ustaz, qadarullah ana lupa bikin tugas, kemudian Anda katakan tafadhol masuk, tidak apa-apa, ikut kelas, maka ini bukan bentuk kehinaan, tapi ini merupakan bentuk rahmah, bentuk kasih sayang. Orang ini dia berikan maaf, ya udah saya maafkan, jangan diulangi ya. Ini bukan bentuk kehinaan. Bisa dipahami, Pak? Antara wa'ad sama wa'id, antara janji dengan ancaman. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini memberikan janji dan ancaman. Contoh misalnya Allah berikan janji bagi seorang yang mengerjakan ibadah umroh misalnya. Rasulullah katakan, tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunuba.
ikutilah ibadah haji dan ibadah umroh, karena sesungguhnya ibadah haji dan umroh ini akan menggugurkan dosa dan menggugurkan kemiskinan. Ini janji Allah. Makanya Pak, tidak ada cerita orang yang berangkat umroh, berangkat haji, pulang jatuh miskin, tidak ada. Ini janji Allah. Pasti Allah akan penuhi. Dan ini akidah kita, kita harus yakin Allah pasti penuhi janjinya. Dan janji Allah banyak sekali. Di antaranya adalah orang yang sedekah, Allah akan berikan ganjaran yang berlipat ganda. Ini janji Allah, pasti Allah penuhi. Kemudian yang kedua adalah ada ancaman. Ada ancaman. Dan ancaman bisa dipenuhi, bisa tidak. Tadi misalnya tadi ada murid yang terlambat, kemudian Anda katakan antum tidak boleh masuk. Apakah ini suatu hinaan? Tidak, bukan hinaan. Karena sudah apa? Sudah ada inzar, sudah ada peringatan. Kan sudah saya ingatkan jangan terlambat. Kamu kok terlambat? Maka tidak boleh masuk kelas saya. Ini bukan kehinaan. Kenapa? Sudah saya katakan, sudah saya ingatkan. Tapi kalau saya biarkan dia tetap masuk ikut belajar, ini juga bukan suatu kehinaan, gitu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki ancaman. Contoh misalnya Allah katakan melalui utusannya, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah katakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini artinya dosa besar, Pak. Bid'ah dosa besar. Allah ancam dengan neraka. Tapi pertanyaannya, apakah setiap pelaku bid'ah pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Kenapa? Selama dalam dirinya masih ada usul iman, maka perkaranya di akhirat tahta masyiatillah. Dan ini adalah wa'id. Ini adalah ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya'a, jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia biadlihi, dengan keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa insya'a, dan jika Allah berkehendak, Allah akan ampunkan dia birahmatihi wa bifadlihi, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahta masyiatillah. Ini pelaku dosa besar. Dan ini adalah bab wa'id, ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun firqah wa'idiyah, al-wa'idiyah, firqah yang menyimpang tadi yang Anda katakan dalam masalah iman, mereka meyakini wa'id, ancaman Allah ini harus dipenuhi, harus dilakukan. Ini salah, karena Ahlussunnah meyakini seorang yang dalam dadanya ada usul iman, maka di akhirat tahta masyiatillah. Bisa jadi Allah hukum dia, bisa jadi Allah maafkan. Kalau wa'idiyah diantaranya adalah khawarij, firqah khawarij. Ya, ini adalah diantara sekte yang memiliki pemahaman al-wa'idiyah, harus terpenuhi ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya mereka katakan, Pak, pelaku dosa besar itu keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena kalau pelaku dosa besar kan diancam dengan neraka Allah, maka ancaman ini harus Allah penuhi. Makanya kalau ancaman ini dipenuhi, orang ini masuk neraka, kekal neraka, artinya dia keluar dari agama Islam. Ya, ini adalah pemahaman yang menyimpang, salah. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah ya bagi kita dan bagi saudara-saudara kita yang salah dalam masalah keimanan seperti ini. Ya, ini salah. Kenapa? Ya karena yang namanya wa'id, janji dan ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa'ad dan wa'id, ya, ini adalah perkara yang berbeda. Dan ini bukan kehinaan. Sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak hukum dia dengan maksiat yang dia lakukan, bukan kehinaan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi ini merupakan bentuk rahmat, kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahman? Bukankah Allah Ar-Rahim? Bukankah Allah Tawwabur Rahim? Allah penerima taubat, Allah pengampun, Allah penyayang.
Di mana sifat kasih sayang Allah? Apabila setiap wa'id, janji, ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi ya harus dipenuhi. Ya maka ini bukan kehinaan sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak penuhi ancamannya. Bahkan ini merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah masuk isya ya? Taib. Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kita yang penuh barokah ini. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum semuanya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatil ulia, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita semua di surga firdausnya bersama Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.